Halo warga intelektual sekalian, wow. Sepertinya video ini akan membalikkan perspektif Anda seputar orang Arab. Sepertinya video ini bikin orang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, bikin orang kebakaran jenggot. Apa itu beritanya? Jadi guys, kebodohan itu sangat dekat dengan penjajahan. Artinya gini, kalau kita bodoh, maka biasanya akan dijajah. Jadi penjajahan itu tidak akan bisa hilang kalau kita masih bodoh. Jadi untuk mengusir penjajah itu, maka kita cerdas dulu gitu, pintar dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu ya dari dulu dijajah guys. Dulu kita dijajah oleh kolonial, sekarang dijajah oleh orang-orang Yaman gitu ya, atau orang-orang Arab gitu ya. Kenapa bisa kita dijajah? Apa alasannya? Karena kita bodoh. Jadi disclaimer awalnya, jangan berpikir saya menjelek-jelekan orang Yaman. Di sini ya, saya tidak menjelek-jelekan orang Yaman, saya tidak menjelek-jelekan orang Arab. Tapi ya, saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Kita itu dijajah karena apa? Karena kita mau, karena kita bodoh. Jadi untuk menghapus penjajahan itu ya nggak usah berkoar-koar bahwa orang Arab itu penjajah, bahwa orang Yaman itu penjajah gitu ya. Ya kita harus pintar dulu gitu ya, cerdas dulu, maka penjajah akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak ada satu negara itu bisa dijajah kalau mereka cerdas, pintar, nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya seperti itu ya. Jadi di Konoha itu ada banyak orang berpikir bahwa orang Arab itu menjajah Konoha gitu ya. Ya saya juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan seperti ini ya, tapi itu hanya dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Karena hidup ini atau sejarah itu tidak hitam putih, guys. Ya, pasti banyak hitamnya gitu. Jadi, gini guys. Sebenarnya awal kedatangan daripada orang-orang Arab ke Nusantara itu kan sebelum lahirnya Muslim ya. Jadi, orang Arab dengan Nusantara itu sudah berdagang ribuan tahun ya. Bukan cuma tahunan, bukan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Bayangkan sudah ribuan tahun guys berdagang. Nah, kelebihan daripada orang Arab itu ketika mereka menyebarkan agama Islam itu adalah mereka sangat jago public speaking. Sangat jago banget public speaking ya. Namanya pedagang ya kan, ya harus pintar public speaking dong ya. Kemudian mereka mempelajari bahasa Melayu. Nah, itu cerdiknya daripada orang-orang Arab itu sendiri. Mereka mempelajari bahasa Melayu, ya bahasa-bahasa lokal, ya sehingga mereka fasih gitu ya berbahasa lokal. Dan ini yang bikin orang-orang Nusantara itu sangat-sangat dekat dengan orang Arab. Jadi jangan hanya menyalahkan orang Arab ya. Jadi kita harus introspeksi diri ya. Bukan berarti saya berpihak di sini. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada orang Arab. Saya tidak berpihak pada warga Konoha gitu. Ya saya benar-benar netral. Saya ngomong apa adanya gitu. Jadi ternyata guys ya, karena kemampuan public speaking daripada orang-orang Arab itu memudahkan mereka menyebarkan agama. Jadi kalau ada orang yang jago public speaking ya dia jualan es di Kutub Utara juga pasti laku guys ya. Itu kehebatan daripada public speaking. Jadi public speaking itu sangat luar biasa guys ya. Sangat luar biasa untuk apa? Untuk jual sesuatu ya, terutama ideologi agama. Bagaimana menyebarkan agama? Ya, yang paling utama itu public speaking. Jadi kalau Anda perhatikan orang-orang Kristen itu ya, ketika mereka mau menyebarkan agama, mereka dites dulu ya public speakingnya. Kemudian mereka diajari psikologi ya, diajari banyak hal gitu ya, bertahan hidup ya. Saya nggak ngarang guys, cek data. Ya, orang yang menyebarkan agama Kristen itu orientalis, ya, kemudian ya misionaris dan sebagainya. Mereka itu sangat jago public speaking. Jago banget public speaking ya. Itu modal mereka ya public speaking. Apakah itu jahat atau tidak? Enggak jahat ya. Bagaimana dengan orang Arab zaman dulu? Apakah itu jahat atau tidak? Enggak. Kemudian selain itu, ada permasalahan yang sangat besar di Nusantara ketika orang Arab berdagang dengan orang Nusantara. Apa itu? Permasalahannya adalah karena Nusantara saat itu kan lebih banyak Hindunya ya daripada Buddhanya ya. Jadi Hindu itu kan lebih ke kasta ya.
Oke, saya tahu bahwa kasta itu berasal dari budaya, bukan dari agama itu sendiri. Tapi kan kita tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Kan sama seperti agama Yahudi misalnya. Mana budaya Yahudi dengan agama Yahudi kan kita nggak bisa membedakan ya. Kemudian kita tidak bisa membedakan mana agama Sunda Wiwitan dengan budaya Sunda Wiwitan. Itu kan satu kesatuan ya. Ya, mana budaya Kaharingan dengan agama Kaharingan ya. Kemudian melekat gitu ya. Kenapa? Karena ya tanpa kita sadari itu ya, agama itu biasanya melekat gitu ya dengan budaya di mana agama itu diciptakan ya. Sama seperti agama Hindu misalnya. Kenapa Hindu ini ada kasta-kastanya seperti yang ada di India misalnya? Ya karena dari India ada kastanya gitu, ada kasta Brahma, kasta Ksatria dan sebagainya, ada macam-macam ya. Nah, ketika agama Islam datang ke Nusantara, ya orang-orang yang menyebarkan agama itu mengatakan kalau masuk agama Islam maka kita semua setara ya, nggak ada kasta-kastaan, setara semuanya gitu, egaliter gitu. Itu yang dijanjikan oleh para penceramah-penceramah dan penyebar agama Islam zaman dulu, sehingga masyarakat itu tertarik masuk gitu ya. Kalau misalnya mengatakan ya, kok mereka mengatakan seperti itu, pada faktanya sekarang ini banyak mukibin gitu ya, dan lain sebagainya. Ya namanya public speaking kan, ya harus pinter dong ya kan, namanya public speaking gitu. Nah, kemudian ketika agama Islam disebarkan di Nusantara saat itu, ya apakah warga Konoha mengerti isi daripada kitab sucinya gitu? Enggak. Kenapa? Karena bahasa Arab dan belum ada terjemahan ya. Beda dengan agama Kristen ya, bukan berarti saya membeda-bedakan ya. Agama Kristen itu kan langsung ya ada bahasa lokalnya, misalnya bahasa Papua, bahasa Batak, ya bahasa Ambon dan sebagainya. Sehingga ya orang-orang yang di pedalaman itu, orang-orang yang mau belajar agama Kristen itu ya dimudahkan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen atau ya penyebar agama Kristen itu mereka biasanya menerjemahkan ya, menerjemahkan kitab suci ya jadi agama lokal gitu ya. Sama seperti sekarang Quran juga sekarang sudah mulai diterjemahkan ya. Itu kan sekarang-sekarang ini aja. Zaman dulu kan nggak ada. Jadi butuh ulama, butuh penafsir dan sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga ya saat itu kita nggak bertanya gitu ya. Kenapa kita percaya dengan agama Islam saat itu? Karena saya harus jujur di sini ya. Karena pedagang-pedagang daripada Arab itu jujur. Saya harus jujur di sini. Saya tidak menutup ya. Jujur dalam hal timbangan, jujur dalam hal apapun itu jujur ya. Sehingga apa? Sehingga ya orang Nusantara itu tertarik gitu ya dengan agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika tertarik dengan agama Islam, apakah kitab sucinya diketahui semuanya? Enggak. Ya. Jadi kita hanya melihat dari permukaannya aja gitu. Kita melihat orang Arab bicaranya enak gitu ya, public speakingnya bagus ya, hidungnya mancung ya, cakep-cakep gitu ya. Zaman dulu kan lumayan cakep lah ya, lumayan mancung lah dari Konoha gitu. Sehingga apa? Sehingga ya mereka ada yang kawin gitu, ada yang beranak pinak, kemudian ada yang menikah dengan bangsawan, ada yang mendekati raja-raja, ya kemudian sampailah ada seorang wanita dari Campak, wanita cantik orang China, merayu Raja Majapahit. Ya, dirayu tuh rajanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ya salah rajanya dong, kenapa mau dirayu? Ya saya juga setuju ya. Jangan cuma menyalahkan penjajah gitu. Jangan cuma menyalahkan umat muslim maksudnya. Saya tidak mengatakan umat muslim penjajah ya. Jangan cuma menyalahkan gitu ya. Jangan cuma menyalahkan orang yang ngasih perempuan gitu. Justru salahkan diri sendiri. Kenapa? Rajanya saat itu nggak bisa menahan diri gitu ya. Raja Majapahit saat itu nggak mau menahan diri. Sehingga apa? Sehingga dia punya banyak istri, punya selir ya, ya punya selingkuhan ya, dan punya keturunan dari seorang wanita berasal dari China, wanita Campak, luar biasa putih, raja kepincut, ya, raja kelepek-kelepek, raja juga bisa disalahin guys. Zaman dulu ya maksudnya, bukan sekarang ya. Ya nggak mungkin bangkitkan dari kubur ya. Jadi gitu guys ya kisahnya.
itu kisah yang paling pendek sebenarnya. Ada kisah yang paling panjang ya. Kalau misalnya Anda suka, tulis di kolom komentar ya. Saya akan bahas gitu ya, dari awal gitu ya. Awal masuknya agama Islam, kemudian perang seperti perang Majapahit ya, kemudian ramalan Sabdo Palo ya, kemudian perang Padri ya, perang Padri yang ada di Tanah Batak dan sebagainya ya. Jadi saya akan benar-benar bongkar di next video ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu kalau kita perhatikan sekarang ini ya, warga Konoha itu kan berbondong-bondong pergi ke Arab, yang ngasih duit, ya mereka camping-camping di sana, wisata di sana, menabung bertahun-tahun supaya bisa ke Arab dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita tunduk gitu ke Arab? Ya karena mereka sudah berusaha di zaman dulu gitu ya, mereka memprospek kita gitu ya, mereka merayu-rayu kita masuk ke agamanya. Itu kan pengorbanan namanya. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, misalnya nih kita rayu-rayu orang masuk ke agama kita, misalnya di luar negeri ya, ya masuk dong ke agama lokal kita gitu ya, agama Kaharingan, Sunda Wita dan sebagainya. Ayo dong ya. Kalau kita ngomong seperti itu, maka orang-orang Barat ya pasti tertarik dong kan. Ya kalau agamanya bagus maksudnya. Ya kalau kelakuan kita bagus, kita pasti tertarik ya. Ya, jadi menurut saya pribadi ya, ini sebenarnya mereka itu ya, orang-orang Arab itu ya panen gitu ya dari apa yang mereka lakukan zaman dulu gitu, yang menyebarkan agama Islam zaman dulu gitu ya, mereka panen ya, anak cucu mereka itu panen sekarang di Arab gitu. Nah yang jadi pertanyaan, oh apakah orang Arab itu jahat atau ya, tergantung sudut pandang ya. Masalahnya kan kita kan nggak maksa kan ya harus ke Arab ya, kita yang mohon-mohon kan sebenarnya kan. Jadi maksudnya orang Arab itu nggak maksa gitu, mau lu datang kayak mau nggak masalah ya. Masih banyak kok jemaah yang lain gitu. Bahkan kita sampai mohon-mohon gitu, tolonglah ya perbanyak ya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang ini, kalau saya perhatikan justru kita yang mohon-mohon supaya Arab itu menjajah kita. Ya itu ya, tanpa kita sadari. Karena oh kebodohan akan menciptakan penjajahan dimanapun itu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.